Halo Thanks Friends, selamat datang di Next Time Fitness. Oke, luar biasa sekali pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Citra. Saya kita kembali jalannya podcast pada hari ini. Ini kan sering kita terkenal. Sebelumnya ada yang punya sebenarnya kita sih Next Time Podcast ini. Oke, luar biasa sekali Thanks Friend. Jadi Next Time Podcast ini merupakan program perdana pembangunan dari Tech Center Community Unesa. Benar ya, dan itu tujuan dari kegiatan tadi untuk membahas sekaligus ngobrolin isu-isu seperti kepajakan yang sedang terjadi saat ini. Betul sekali. Hmm. Dengan podcast-podcast yang lain. Teman-teman, optimalisasi dan implikasi korporat terhadap kemudahan bagi wajib pajak. Ya, sebenarnya temanya saja sangat terdengar luar biasa sekali ya. Sebenarnya isinya luar biasa ya. Itu materi akan membawa pada seperti ini. Luar biasa sekali mendatangkan pemateri yang dalam jejak sebelumnya. Terima kasih. Selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya sedang pada Sampai juga semuanya sehat semua, termasuk yang menyaksikan teks podcast. kita ingin tanya ya, kira-kira bisa mendapat sebelum menjadi cara baru. Sumpahnya, Sumpah. sumpahnya pagi ini ya ngopi sarapan Sedikit ya. ada sarapan siap-siap langsung aja gitu kan Biasanya cuman kita yang khusus sumpahnya gitu. Sekarang itu belum pernah dekat ya dengan posisi 100 sebenarnya di BJP mungkin baru kenal ya, Pak. Saya nama saya Sugeng Pamelu Variawan. Jabatan saya sekarang adalah Kepala Bidang P2 Humas, Pelayanan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat di Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang wilayah kerjanya satu Kota Madya Surabaya. Oke, dari posisi Bapak sangat luar biasa sekali ya. Coba tuh misalnya, sebelum Bapak bisa menjadi di posisi yang sekarang ini, apa yang Bapak lakukan kira-kira apa nih? Selain itu juga sebenarnya bersedia dari sekarang ya, dari semuanya kalau kita pasti untuk Soalnya baru pertama saya alumni dari Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi. Kemudian masuk pajak tahun 94-95 ya, 95. pajak sejak lama ya. Nggak boleh tuh. Di pajak ya. Pajak. Aturannya kan selalu berubah ya. Oh iya. Karena prinsipnya yang jauh-jauh beda. Iya, itu ya dari masalah itu di sini. Ini kita membahasakan aktivitas ya. Oke, cuma mungkin sebelum sekitar pas saya ingin sedikit yang ini enggak. Bicara soal target seperti itu sistem dari pajak. Dan jika kita bicara soal pajak, tentunya kita tidak tapi sebenarnya yang namanya bahwa di prinsip lain biasanya struktur ini sampai bahwa negara terdepannya yang besar itu dari pajak. Uang dari pajak aja itu sebetulnya Oke. 72. Itu kan termasuk cukai, termasuk bea cukai, bea ya, termasuk segala macamnya yang terkait PNBP apa itu ya sekitar 80-an persen. Kita menggunakan cukup 80% ya. Instrumen itu sebenarnya digital itu sebesar itu ya, 80% tinggi sekali ya. Jadi kita bilang, kita bilang, saya ini tidak bisa kita hindari
Saya kira gini, itu kalau kalau pajak itu kita ngomong baik atau enggak itu kan relatif ya. Sebenarnya kalau kita bicara rumusnya itu ada kan gitu kan. Saya kira apa itu nanti terlalu jauh makro gitu. Gini, pajak itu seperti rumah tangga ya. Satu rumah tangga ada penghasilan dari entah kepala keluarga atau anggota keluarga. Penghasilan itu digunakan untuk membiayai kehidupan, membiayai segala macam kebutuhan di satu keluarga. Nah, mereka yang sejahtera itu yang Ekonomi gitu. ekonominya cukup ya. Yang bagus. Maksudnya pengen apa cukup lah, pengen apa cukup, cukup semua kebutuhan itu. Nah, seperti itu, pajak itu ya penghasilan entah dari kepala keluarga, dari bapak, dari ibunya, atau dari yang lainnya, atau usahanya. Seperti itu. Jadi, apakah itu baik, pajak itu tinggi, rananya tinggi atau rendah? Saya kira itu relatif ya, tergantung kebutuhan. Kemudian oh ini kan cuma 80% gitu, totalnya gitu kan, sama dari mana? Sama kalau kita keluarga itu kalau kita pengen punya sesuatu yang tidak terbeli sekarang, ya ngutang. Nah, kita gambarannya seperti itulah gitu. Apakah ini utangnya mau utangnya gede atau utangnya Kecil. kurang? Jadi ceperan, entah jadi Gojek atau jadi Grab atau apa, atau jualan atau apa kan segala macam bisa dilakukan. Ya, oh misalnya bapaknya cuma pegawai gitu ya, kan cuma dapat gaji gitu. Nah, ya, mungkin nanti Target ini kelumpuhan gitu kan. kita turunkan yang kecil aja lah. Kita kasih contoh yang relatif bisa kita semuanya bisa memahami, bisa nangkep semua. Ya, pajak itu seperti penghasilan dalam satu keluarga. Oke, secara fungsi sangat positif sekali ya soal nah karena transparan jangan kayak gitu ya. Apalagi di sosial media sekarang kan ketika ingin dengan pajaknya sekali ya, ini tidak akan bapak sebutin di sini sini itu mungkin bisa mungkin sebelum itu bisa Kita umpamakan sebagai satu keluarga. satu keluarga Harga yang kita mulai tentang pajak tuh kapan itu? Ini kan baru sadar nih. Menerangkan itu ternyata pajak itu hal yang positif gitu kan. Kalau dari Kortex sendiri nih Pak, karena di masyarakat itu kan gimana ya Pak ya? Kontrak itu kan sistem perpajakan baru yang baru kita pakai mulai 1 Januari 2025. bisa baru nggak ya? Masih baru. Oke, Ini kalau kita lihat sejarahnya itu eh, panjang. Kita ingat sebetulnya eh, mungkin sebelum kita bicara Kotek, kita bicara namanya Single Identification Number, SIN. Kalau kita di luar negeri itu semua masyarakatnya, semua warga negara itu cuma punya satu nomor induk kependudukan. Makanya kita ada namanya NIK. Nah, itu dimulai pada waktu kita ingat ada program dulu itu ada program IKTP. Oh iya. IKTP. Jadi kedepannya nanti semua warga negara Indonesia itu cuman punya satu identitas, satu nomor identitas. Semuanya terintegrasi. Semua masalah nanti akan itu ya. cukup jelas. Banyak masalah yang akan terselesaikan dengan satu nomor. Kalau dulu kan ada yang punya dua KTP, atau yang punya, atau kita pernah nemu itu ada satu punya 15 KTP. Wow.
Sistem integrasi, ya, NIK itu kan nanti menjadi cuma satu. Oke, itu jadi udah dibangun, mimpinya itu sudah dibangun jauh-jauh hari. Nah, menjadi contohnya adalah nanti di awalnya itu adalah di pajak. Di Kortek, makanya kita bangun Kortek, selain untuk menggantikan sistem-sistem kita yang lama, itu ada sebelum Kortek itu kita menggunakan namanya Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP. Oh iya. Itu tahun 2002. 2002, terus dulu itu kita lapor itu masih pakai kertas. Betul. WP itu lapor masih pakai kertas. Sebenarnya ya, datang ke KPT, gitu, KPT. Terus akhirnya mulai pakai Excel, mulai bikin aplikasi mulai. Dan itu aplikasinya kita bangun pelan-pelan, satu-satu dulu. Ini lapornya kalau pakai PPN di e-faktur, kalau apa PPh bukti potong itu di pasal 21 withholding itu di e-Bupot dan segala macam. Nah, setelah itu kita pikiran kalau satu-satu itu nanti rentangan, Siap. komplek dan segala macam nanti salah ini terus ada yang menggunakan apa eh, yang tidak berhak menggunakan di ini jadi sistem keamanannya masih kurang. Kurang ya karena banyak integrasi dalam Terus kita bangun dari selain itu kan tadi saya bilang bahwa SIDJP itu mulai tahun 2002. 2002 mungkin sudah lama. Harus kita update lah gitu, sistemnya karena itu sudah terlalu ya terlalu lama programnya juga sudah nggak up to date diperbarui dengan menggunakan Kotek yang mulai berlaku 1 Januari 2025. sejarahnya semua proses Nah, itu jadi itu memang kita akuin masih namanya barang baru itu karena apa? Kortek ini kan tadi seperti saya bilang bahwa kita adanya SIN tadi, SIN dan jadi Kortek itu nanti ini nyambung ke Bea Cukai, ke Dukcapil, ke aku apa administrasi hukum umum itu Kementerian Kehakiman dan segala macam. Nah, mereka kan punya aplikasi masing-masing yang bahasanya belum tentu sama. iya sih benar. Sambil ngobrol dengan temannya yang orang Medan, bahasanya pakai bahasa Jawa, orang Medannya belum tentu ngerti. Salah nggak di Sulawesi? Mana? Ke Palu ya? Itu saya belum main ke Palu. Mana timur? Yang di tepi pantai itu yang di makin paling enak di Palu, daerah Palu. Palu itu menurut saya itu makanan paling enak yang saya temuin seumur hidup. Luar biasa. Gitu. Sampai bisa mulai bisnis sekali itu di sini. Tapi kalau kayak gitu tadi cari makanan itu macam nah, apa positifnya kalau kita keliling. Kalau di Pajak itu kan keliling Indonesia ya. Di sana nyobain nyobain makanan yang jadi itu ya kita isi semua banyak masalah, tapi kita berusaha dan berjanji akan memperbaiki terus. Sehingga kalau kita lihat dari awal-awal bulan Januari itu kita, wah kantor kita itu penuh dengan orang soal kontak, gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai 2-3 bulan ini sudah mulai berkurang. Memang masih ada masalah, tapi tetap kita usahakan sekuat tenaga untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Gitu. Demi pelayanan kita yang lebih baik lagi. Kira-kira seperti itu. Jelas jelas banget. Wah, jelas jelas jelas.
Oh, sangat dalam ya? Sangat lancar itu sangat gampang mungkin tiba-tiba sebelum itu langsung sehingga dengan itu sangat bisa biasa. Yang mungkin untuk membahas teks bisa itu biasanya yang eee Ya di Indonesia. dari Australia saja teks bahasa bahas 10% di atas. Nah, kemudian saya coba bandingkan dengan beberapa negara lain seperti Thailand dengan Vietnam dengan Philippines. Nah, itu kan perbandingan yang cukup signifikan. Ini salah satu implikasi kenapa dari perubahan sistem yang dalam artian ya, misal sudah banyak sih negara pasti ya, makanya dengan itu kan cepat sekali. Tapi sistemnya sebelumnya sejak sebelum ini ya, itu kan sudah berlaku tapi itu hanya fiturnya gitu ya, sampai gitu semua kan bisa dalam itu selesai. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus pahami gitu ya. Kita membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara yang lain itu kita juga harus hati-hati. Oke, Karena cara penghitungannya belum tentu sama, cara pemajakannya belum tentu sama. Kenapa? Misalnya, eee, apakah pajak daerah itu dihitung juga dalam tax ratio? Ibaratnya kan gitu ya. Kita kan pajak daerah itu kan ada pajak daerah, daerah tingkat 2 itu seperti hotel, restoran, dan segala macam. Tingkat 1 itu ada pajak kendaraan bermotor, yang lain-lain itu pertama, kedua utamanya. Kemudian gini, kalau kita lihat struktur ekonomi Indonesia, ini kita bicara makro lagi ya, kemudian menarik kita struktur PDB kita nasional itu kalau nggak salah 40-60% itu ditopang dari UMKM atau sektor informal. Informal. Nah, pertanyaannya sektor informal itu kan paling susah dipajakin. Kita lagi membangun tadi seperti tadi kita berpikirnya itu besar, ada single identification number tadi, terus ada TRIS. Kita tahu TRIS? Sehingga apa? Sehingga aliran uang, aliran apa, ekonomi itu nanti terkontrol. Sebenarnya itu salah satu tujuannya. Itu yang menjadi ini. Kemudian eee, PTKP. PTKP. PTKP itu kan penghasilan tidak kena pajak. Kalau, eee, bujangan itu kan, 4,5 ya? 4,5 per bulan, 4,5 juta per bulan. UMR kan juga segitu kan ya, UMR bahkan kalau di beberapa daerah itu malah lebih rendah dari, PTKP yang Jawa Tengah itu. Nah, ini tahun itu istilahnya atau kota Bramin gitu ya kan. Teman-teman saya banyak orang kayak gitu. Pegawai apa, masyarakat kita kan kalau nggak di sektor informal, pegawai pabrik, buruh, apa segala macam yang PTKP di bawah. Sehingga ya tadi, kan nggak dipajakin itu ya, yang UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta setahun, itu kan bebas pajak. Kemudian, PTKP, nah, itu akan berbeda juga kalau di luar. Terus tarif, terus, contohnya misalnya gini, di negara lain itu misalnya kayak Jepang atau Eropa itu warisan itu dipajakin. Warisan dipajakin itu ya. Karena itu pajaknya gede. Itu bisa 50-90%. Siap. Makanya ke Jepang itu banyak rumah kosong itu karena nggak dibangun rumah warisan. Jadi mereka dipajakin mana mau.
Jadi kita tidak bisa langsung membandingkan betul kalau kira-kira seperti itu masalahnya. Jadi kita memang cash ratio itu berpengaruh. Jadi seperti saya bilang bahwa pajak itu seperti penghasilan dalam satu rumah tangga. Kalau gaji kita atau dalam satu keluarga misalnya anggap itu satu orang ya bapaknya aja yang kerja gitu ya. Kalau gajinya gede, dia bisa ngutang gede. Dan bunganya lebih kecil gitu. Gitu, Bunganya lebih kecil. Kalau kita penghasilannya nggak gede, bank itu juga nggak mau ngasih pinjaman kan. Ataupun ngasih pinjaman ke bank retail atau apa yang tidak perlu syarat macam-macam, sehingga bunganya kan gede. Nantinya Pak, penghasilannya gede, itu mempengaruhi tingkat bunga kalau kita berhutang. Tapi kalau penghasilannya kecil, biasanya kita ngutangnya kalau nggak ke bank retail, saya atau pinjam, atau itu kan bunganya gede. Nah, kita kan butuhnya gitu. Sehingga tadi, kalau penghasilannya tinggi, bunganya kecil. Sama, kalau negara berhutang, kalau penghasilan negara itu gede dan rutin, artinya pajak itu kan rutin ya, penghasilan yang stabil lah istilahnya. Lebih stabil dari penghasilan yang informal dan segala macam tadi, itu bunganya kecil. Kalau kita lihat misalnya kayak Jepang, kayak negara-negara internasional tinggi, itu bunga pinjaman mereka itu lebih kecil daripada bunga di Indonesia. Kalau di luar negeri itu bisa cuman 3 atau 4 setahun. Kalau kita bisa 6,5 sampai 8. Seperti itu sih. Tapi kalau soal bicara cash ratio, kita tidak bisa langsung membandingkan. Kita harus Oke, itu bisa dilihat bersama sama kita ya salah komunikasi ternyata tips friends yang itu sebenarnya yang Keren, Pak, kita tuh udah butuh passion buat kehidupan kita yang paling Anda adalah kenapa? Sangat besar, Pak, sangat kehidupannya dan memang tentang super pajak itu. Bukan pajak. Ini tidak cukup. Kita ada rekap, ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Bisa membaca Oke, jadi gini, dari teks ada sebuah solusi yang diambil oleh DJP untuk memastikan bahwa sistem Vortex tidak membebani pengusaha kecil dan menengah, namun tentu saja tidak memiliki sumber daya untuk beradaptasi dengan perubahan sistem pajak. kontak dengan ya kita tahu bahwa mungkin masyarakat kalau kita bicara Indonesia itu kan tidak bisa dipukul rata ya, kan. Ada yang sudah sudah cuman atau yang internet aja susah. Kita kan bicara cuma Jawa ya, kita Jakarta aja kan dari Indonesia itu seperti itu. Kita siap, kita menyiapkan tenaga, kita menyiapkan penyuluh. Kalau memang ada kesulitan atau apa, silahkan datang. Atau silahkan dikasih tahu, kami yang akan datang. Ngajarin, atau membimbing, atau apa. Kita siapkan sarana prasarananya. Apakah misalnya, "Cuma nggak ada internet," gitu. Kita datengin, kita bawa modem atau bawa apa ya. Nah, kalau di tempatnya nggak ada jaringan, gitu membuat ada. Kalau kita lihat PMK 81 tahun 2024, itu kan di daerahnya memang tidak ada jaringan internet. Itu kita mereka
masih diberikan kesempatan menggunakan OTP. Tidak itu. Tapi kalau Indonesia kan ya kita bicara mungkin 80-90% sudah tercapai lah. Tapi kan dengan begitu itu kan sebetulnya kita menantang yang lain, misalnya menantang Telkom itu apa, besar jaringan internet seluruh Indonesia ini kan, solusi kita itu harus dinikmati seluruh Indonesia juga. Makanya dulu hari ini itu kan ada eh, Bakti Telkom ya, yang informasinya juga nah itu kan sebenarnya kan dari awal ide membangun faktor itu nanti kan kedepannya nanti seluruh mungkin tahun ini atau tahun depan itu ada wacana bahwa semua layanan itu nanti dalam satu sistem. Spesifik kok itu tadi. Ada namanya nanti bukan cuma di Kotek. Sampai itu cuma awal ini aja. Awalnya segitu. Tuh, semuanya yang segitu. Jadi kita nyiapkan penyuluh, kita nyiapkan dan perlu diingat bahwa dengan adanya Kotek ini layanan kami itu borderless. Artinya gini, sampai misalnya terdaftar di KPP Palu, sampai bisa lapor di KPP di Surabaya. Bisa ya? Bisa, karena sekarang KPP itu sudah bisa. Sekarang sudah bisa. Sekarang bisa, sekarang kan bisa. Jadi, borderless istilahnya layanan kami nanti dengan adanya Kotek, layanan kami itu sifatnya bebas. Jadi tidak terbatas di KPP itu gitu. Mau mengajukan layanannya, minta layanan. Udah nggak manfaatin kita tuh sama bisa Iya. sistem-sistem yang Tapi kan gini gitu, oh saya KTP-nya Nganjuk ini ya, tangannya tapi saya kan itu sebesar yang terkenal itu kan di Nganjuk gitu. Sesuatu bayangan saya ini juga ya, memang memang kalau di Surabaya yang tentunya stasiun balik di Nganjuk ya kan. Tapi jadi kita suka sih. Cuma kalau kita bicara KTP-nya, saya merasa KTP Nganjuk nih, terus di KTP Nganjuk, gitu, atau KPP. Nganjuk itu ya KPP ya, KPP ya. Nah, oh karena saya beraktivitasnya di Surabaya, makan waktu dong kalau saya harus ke Nganjuk, harus ada kerjaan saya gimana. Dia bisa lapor di kalau butuh layanan bisa lapor di KPP. Kalau dia bisa dengan internet dan segala macam, dia buka komputer, jaringan internet, dia buka akunnya, kontaknya, bisa melakukan tanpa harus datang ke kantor. Luar biasa, ini sebetulnya itu banyak begini nih. Bayar bayar pun saya Iya, tapi yang itu visi-visi itu kurang baik ya, jadi cuma menggunakan senjata. Nah, itu saya gratis langsung sebenarnya itu gratis langsung. Dan kalau ada pegawai kami yang barangkali yang katakanlah meminta silakan dilaporkan. Kita namanya whistleblower system. ada laporannya gitu, nomor telepon atau Nah, 500 200 kayak mungkin itu bebas. sedikit ya. Nah, yang 500 200. 500 Jadi kalau ada bantuan, ada apa, bahkan bertanya di situ bisa. Itu call center kami, call center ICP. Jadi bukan ini yang terima, misalnya saya diadukan itu. Sampean tidak perlu ngadunya ke kantor saya, tapi itu kayak 1.500 itu di kantor pusat kami. Atau ada whistleblower sistemnya Kementerian Keuangan, itu silakan. Itu nggak ada masalah. Nanti kita akan cek kebenarannya. Jadi tidak asal, oh ini salah. Nanti kita cek itu kebenaran. Dan kita transparan dan itu nanti apa dilaporkan kepada yang pengadu kalau misalnya pengadunya mau meninggalkan kontak
maksudnya. Bukan permintaan jadi kita tinggal lanjutnya seperti ini, masalahnya seperti itu. Mungkin sih berusaha transparan dan berusaha apa, menjaga kepercayaan masyarakat lah. Kita sebenarnya. Semuanya. Nah, ini kan pertanyaan selanjutnya ya. Makanya kembali, sebenarnya kesiapan infrastruktur itu sedikit kami implementasi konteks administrasi sistem dan menjadikan kebutuhan dan efisiensi infrastruktur sendiri. Oh. Jadi kita tadi seperti bahwa ini kita sudah bangunnya dari lama. Dari mungkin kalau mulai dari isu DCP ada segala macam. Itu dari 2002 ya, 2002 itu kita sudah mulai membangun sistem dan itu alhamdulillah kita relatif aman ya. Kita mungkin saya tidak berani bilang bahwa itu 100% aman ya, enggak juga. Kami ya kami itu kan memegang data yang cukup apa ya? Istilahnya banyak bernilai kualitas dan kita berusaha menjaga kepercayaan masyarakat itu yang penting. Kan secara sistem hitung-hitungan sistem gitu kita sudah siap. Baik itu dari sisi infrastruktur, dari sisi segala macamnya. Bahkan kita juga punya jaringan sendiri untuk internet, untuk itu kita juga punya. Bahkan komputer kantor kami itu istilahnya kita join domain. Artinya kita join domain. Jadi komputer kantor kami itu tidak bisa dimasukkan flash disk. Sehingga biar tidak bisa kita copy data apa segala macam itu kita pakai tidak bisa pakai flash disk. Hanya komputer tertentu yang bisa pakai flash disk. Mestinya kita tidak bisa download data dan apa nggak bisa. Sampai segitunya ya. Nah, kalau komputer di mana-mana saya yakin masih bisa. Masih bisa. Kami nggak bisa. Untuk download data pun juga kami ada notebook-nya. Berarti kalau itu berarti kan sekarang sistem apa Pak ini makanya itu kan nggak bisa. Nggak bisa. Maka itu mempunyai satu pegawai itu satu password untuk akses itu. Dan tiap 3 bulan kita harus ganti. Dan itu kita tidak boleh nge-share nih password saya ke siapa itu kita suatu kebutuhan sehingga nanti biar pelakunya kan kelihatan nanti ya Anda akses data apa mungkin apa jadi muncul masalah tentang ini siapa nih yang login itu satu tanggung jawab Sangat kita fair. kita sudah berusaha menenangkan dari sisi internal dari sisi eksternal. Nah, yang menjadi masalah mungkin ya bukan eksternal, kita kita ada penyuluh, kita siapkan kantor penyuluhan dan segala macam yang kita berharap juga melayani seluruh masyarakat di Indonesia. Makanya kita kalau jumlah pegawai Direktur Jenderal Pajak itu se-Indonesia itu sekitar 45.000 ya. Melayanin 270 sekitar itu jadi kita berusaha makanya dengan pakai IT, pakai sistem IT yang kita berharap semakin bagus kedepannya. Gap antara jumlah yang dilayani dengan yang melayani itu tercover baik gitu. Tidak terlalu jauh gapnya, bisa melayani lebih baik lagi. Kita akuin ya, pertama mungkin saya mohon maaf kalau memang atas nama Manuel, atas nama DCP, mohon maaf kalau memang di awal-awal kontak ini masih banyak
masalah, tapi Karena karena pasti ada ya, Kak? ya langsung aja barang-barangnya itu kan bisa kalau kita calon itu perlakuan itu tadi apa Indonesia itu kan tidak bisa kita samaratakan situasi dan kondisinya baik di Jawa maupun di bahkan ada yang perusahaan besar sekali yang pegawainya ratusan ribu, ada yang kecil sekali. kecil sekali dan itu kan kita harus melayani untuk dengan dan kewajiban yang sama. Kita Banyak yang mungkin ya, Kak, sudah banyak sekali yang kita obrolin tentang pajak, tentang kita, tapi itu dari segala gitu ya, Kak, ya, kita bisa ngobrol-ngobrol kita siap dari teman-teman tersangka Unesa atau yang lainnya kita siap bertemu diskusi karena kita juga butuh masukan-masukan dari masyarakat. Kita butuh masukan-masukan dari mahasiswa. Karena mahasiswa ini kan calon-calon pemimpin masa depan. Calon-calon pengusaha masa depan. Calon-calon yang mengisi warna Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 5 tahun lagi. Wah, kita tuh kan. Jadi ya kita siap. Tapi tidak hanya bicara sekarang, kita harus berbicara ke depan. Seperti apa yang kita harus ya, itu maksudnya. Ada sisi lagi soal masalah untuk sini sedikit memang dan mungkin pajak ataupun tax itu tax frame tidak sebuah itu. bisa iya Sosial media ya. sebenarnya ketika pengawasan dengan ini sebenarnya sekitar berbincang ini Inti pemikiran kita adalah ternyata konteks itu memang kita lakukan. yang kita Sudah dipersiapkan oleh stakeholder tentang desain itu ya, itu sudah dari lama karena itu bukan yang ini itu dari saja seperti itu ya yang ini kita saya bisa mengikuti kalau kalian soal kertas dan soal lain sehingga kita kita oh, sanksi itu harus lagi sudah masuk gitu. dari tersebut ada nggak sih Pak pesan-pesan atau mungkin pesan kita semacamnya pun dari kita begitu. Tadi pesan saya gini, pajak itu ya dari kita untuk kita. Nah, yang penting pertama pajak itu untuk membiayai negara kita. Bukan cuma membiayai orang kecil, banyak negara kita. Kalau Anda misalnya, oh ini pakai Pertalite gitu ya. Iya, Asik. Pertalite itu kalau harga normalnya itu sekitar 12 ribuan. Nah, tapi 2.000 kan itu yang disubsidinya yang subsidi. Nah, 2.000 itu ya 70%-nya dari uang pajak. Kalau gitu lah gitu kan tadi penerimaan negara kita itu kan 72% dari pajak, total dari perpajakan 80%. Kali dari perpajakan ya 80%-nya dari 2.000 itu ya 1.500, 1.600 itu dari uang pajak. Kalau Anda pakai sebulan katakanlah apa nih 10 liter gitu, nah, 10 liter. Yang bisa digunakan itu saya 10 liter ya 16.000 kasih Pak. Kita bisa ya, ini saya berapa bulan apa saya ambil contoh yang gampang-gampang aja ya. Misalnya LPG 3 kilo. LPG 3 kilo itu sekarang harga normalnya itu sekitar 40 ribuan. Ya, jadi itu subsidinya berarti kan subsidinya sekitar 18 ribu ya 20 ribu. Nah itu anggap aja hitung-hitungan matematisnya ya 72% atau 70 dari uang pajaknya sekitar 15 ribuan atau 14 ribu itu dari uang pajak yang dikumpulkan. Nah, itu kan kita nikmatin semua, bahkan yang sudah keliling aja banyak yang masih mati di situ.
Memangnya nggak kebetulan aja. Kemudian ada penerima bantuan iuran BPJS, itu kan semuanya kan itu sekitar 9 juta kepala keluarga, itu kita kita bantu. Nah itu dari uang pajak paling maju. Jangan cuma bicara bahwa oh ini untuk gaji untuk apa, untuk gaji PNS, untuk ini, untuk itu. Yang kita nikmatin aja yang kita. Kadang-kadang itu kita nggak sadar, kita nikmatin itu tadi bahwa pajak itu dari kita untuk kita. Pengawasannya gimana? Makanya peran masyarakat untuk mengawasin penggunaan uang pajak itu tolong kita dana desa, dana desa itu kan mungkin di desanya itu dapat nggak 1 miliar rupiah itu setahun, tahun dipakai untuk apa? Itu sih plan Ceng, kalau itu bisa segala macam itu. Nah, itu kan kalau uang pajak. Dan lagi lagi kan, nah, pertanyaannya juga kemudian kalau pajaknya rendah, nanti kan gede. Kalau pajaknya rendah, penghasilan rendah, utang kan, utangnya tinggi, bunganya tinggi. Amerika, kita contoh Amerika. Amerika itu utangnya paling tinggi. Dia bunganya makanya bunganya sekarang naik tinggi. Kalau dulu dia cuma 3%, 4% setahun. Sekarang dia bunga utang luar negerinya bisa 5 sampai 6%. Ini semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Jadi uangnya nanti cuma untuk bayar bunga, bukan untuk membangun. enggak sangat jadi tenaga kita ya. Mungkin kita tadi dari mana Pak? Satu kata-kata untuk hari ini tentang spam ini. Satu kata-kata dari apa Pak? Apa ya? Nah, saya selalu ingat motonya DJP. Motonya DJP itu pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Oke, pelajaran APBN Sehat, Indonesia sejahtera. Nah, kalau tadi kita kalau penghasilan kita tinggi, kita bisa ngasih makanan itu lebih enak lagi kan. Anggota keluarga itu lebih banyak juga. Penghasilan itu bukan punya rumah gitu. Kita punya motor, gitu itu lagi kan. Ya, ngutang itu wajar biasa itu. Tapi yang penting adalah digunakan untuk benar tidak untuk konsumsi kira-kira seperti Ini tidak terasa Pak. Kita ngobrolnya sebenarnya itu soal banyak banget ya. iya terasa yang Biasa. Ini memang kecelakaan di tingkat kami, apalagi itu para kita siap, kita bisa. Jadi waktunya kita terbuka, kita janjian setting waktu, monggo kita siap. Karena memang salah satu tugas kami adalah menjelaskan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pajak, gitu. Biar kan sama-sama kita kasih coba. Semoga